Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberikan usia yang panjang, semoga diberikan kelimpahan rezeki, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat-sahabatku, para sedulurku, jika berkenan dimohon untuk klik subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sahabatku, terima kasih banyak para sedulurku telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan untuk para sahabat-sahabatku dan para sedulur-sedulurku semua sekalian. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah kesenian tradisional yang berasal dari tanah Jawa. Kesenian ini itu bernama kuda lumping atau jaran lumping atau kuda kepang atau jaran kepang. Jadi kesenian daerah kuda lumping ini itu pada saat sekarang ini sudah hampir punah karena keberadaannya itu sudah sangat jarang sekali diminati oleh masyarakat. Namun kesenian kuda lumping ini sudah ada sejak abad ke-8, yaitu pada era legenda Reog Ponorogo, yaitu pada era kerajaan Bantarangin pada saat melakukan pertempuran melawan kerajaan Lodaya. Mulai dari abad ke-8 kemudian berkembang ke seluruh wilayah di tanah Jawa. Kesenian tradisional kuda lumping ini dahulunya itu sangat diminati oleh banyak masyarakat karena sebagai sarana hiburan rakyat. Jadi rakyat pada saat menonton pertunjukan kuda lumping ini mereka itu sangat terhibur, apalagi nuansa yang dibawakan oleh pertunjukan kuda lumping ini itu menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan hal yang gaib. Karena selain kita bisa melihat pertunjukan tari-tarian yang dibawakan oleh para penggiat seni kuda lumping ini, namun juga mereka ini melakukan tari-tarian tersebut itu dalam keadaan yang tidak sadar. Karena kesenian ini itu syarat dengan nuansa magis atau nuansa gaib. Jadi sebelum orang melakukan pementasan kuda lumping biasanya itu diadakan semacam acara pembacaan mantra-mantra. Karena dalam sejarah bahwa kesenian kuda lumping ini itu adalah kesenian yang berasal dari tanah Jawa. Pada saat itu Islam belum masuk ke tanah Jawa, sehingga mereka itu masih menggunakan nuansa-nuansa di masa lampau ya. Jadi nuansa-nuansa kepercayaan mereka di masa lampau. Salah satunya itu adalah pemanggilan makhluk halus, salah satunya itu adalah mediumisasi, salah satunya itu adalah dengan menggunakan metode keramatan. Kalau orang Cirebon bilang itu keramatan. Jadi sebelum melakukan pementasan kuda lumping, mereka itu mengadakan semacam ritual untuk pemanggilan makhluk halus atau mediumisasi. Jadi sebelumnya orang yang akan menaiki kuda lumping ini itu dibuat tidak sadar, dibuat setengah tidak sadar. Artinya dimasukkan bangsa gaib ke dalam tubuhnya. Artinya itu adalah mediumisasi. Jadi ada bangsa gaib yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga mereka itu bisa melakukan gerakan-gerakan yang lebih lincah karena ada bantuan dari bangsa gaib. Namun sebagian besar pola mediumisasi atau keramatan yang dilakukan oleh para praktisi kuda lumping ini itu masih setengah sadar. Jadi mereka itu mediumisasinya itu tidak full. Kenapa? Karena kalau mereka melakukan mediumisasi secara full, maka otomatis akan mengganggu para penonton yang ada di sekitarnya. Namun ada kalanya juga ketika para praktisi kuda lumping ini memang di saat mereka melakukan mediumisasi secara full, kadangkala juga bisa mengganggu penonton yang ada. Oleh sebab itu biasanya ketika pagelaran atau pementasan kuda lumping itu ada salah seorang yang menjadi pawangnya. Jadi ada pawangnya yang mengendalikan kuda lumping ini agar tidak mengganggu para penonton. Jadi para pawang ini yang memasukkan bangsa gaib, kemudian pawang ini juga yang mengeluarkan bangsa gaib. Biasanya setelah masuknya bangsa gaib ke tubuh praktisi kuda lumping ini membuat orang tersebut itu setengah sadar. Jadi melakukan gerakan-gerakan yang sangat lincah, gerakan tari-tarian yang sangat lincah, kemudian bahkan juga bisa kebal. Mereka itu bahkan bisa makan beling atau makan kaca, kemudian juga bisa kebal dari cambuk. Kadangkala juga dicambuk juga, itu tidak merasa sakit sedikit pun karena kondisi kesadaran mereka itu sudah dikuasai oleh bangsa gaib ini. Ini adalah sebuah kesenian yang sangat menarik sehingga menghibur masyarakat rakyat
jelata pada saat itu. Namun pada saat sekarang keberadaan dari kesenian kuda lumping ini sudah semakin punah. Karena era teknologi, karena orang lebih minat kepada dunia internet mungkin, atau orang lebih suka melihat iPad daripada melihat kesenian-kesenian tradisional. Padahal sebetulnya ada hal yang sangat unik para sahabatku, para sedulurku. Kesenian tradisional kuda lumping ini adalah kesenian yang sangat unik karena membawakan nuansa-nuansa magis, karena membawakan nuansa-nuansa magic. Bagaimana praktisi kuda lumping ini memakan beling dan dia itu tidak apa-apa. Bagaimana praktisi kuda lumping ini memiliki ilmu kebal sehingga ketika dipecut itu tidak apa-apa. Jadi ketika dalam keadaan setengah sadar dan bahkan tidak sadar, itu praktisi kuda lumping ini makan beling, kemudian makan gabah, kemudian minum juga seperti layaknya bukan seorang manusia ya. Jadi minumnya seperti seekor kuda. Kita bawa ember kemudian diminumkan kepada praktisi kuda lumping ini. Setelah pertunjukan selesai, itu biasanya dikeluarkan lagi bangsa gaibnya oleh pawang dari praktisi kuda lumping ini. Biasanya yang terjadi itu praktisi kuda lumping ini merasa lemas karena yang namanya mediumisasi itu membutuhkan energi dan tenaga ya. Jadi membuat orang ini yang tadinya itu menari-nari itu yang nggak sadar, kemudian begitu dikeluarkan bangsa gaibnya, kemudian seolah-olah merasa sangat capek gitu. Jadi efeknya mungkin seperti itu aja. Namun masalah beling ya, beling atau kaca yang dimakan itu adalah sungguhan. Jadi kaca itu benar-benar dimakan, dimasukkan ke dalam tubuh praktisi kuda lumping ini. Jadi dimakan, dikunyah dan dimasukkan ke dalam tubuh praktisi kuda lumping ini. Kalau kita berkaca dari sudut pandang ilmu medis atau ilmu kesehatan, bahwa sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha segala-galanya karena telah memberikan anugerah ke dalam tubuh kita itu sangat luar biasa. Gusi di dalam mulut manusia itu tidak sesensitif kulit. Jadi gusi itu lebih tebal daripada kulit dan tidak mudah untuk luka, tidak mudah untuk cedera. Di dalam mulut juga ada yang namanya mukosa atau lapisan lunak di dalam mulut, yang lapisan ini itu tidak mudah sobek. Jadi ketika kita mengunyah benda-benda seperti beling, karena ada gusi yang begitu kuat dan juga ada mukosa sehingga tidak membuat mulut kita cedera. Tentunya juga harus didukung oleh skill dan keahlian dari praktisi kuda lumping ini. Kemudian salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada manusia yang benar-benar kita harus bersyukur itu adalah ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kepada lambung kita. Lambung kita itu diberikan kelebihan itu bisa menghancurkan, bisa meluluh lantakan berbagai macam benda-benda tajam seperti beling, seperti silet, bahkan itu bisa hancur di dalam lambung kita. Karena di dalam lambung kita itu ada yang namanya asam lambung yang bisa meluluh lantakan atau bisa menghancurkan benda-benda keras seperti beling, seperti silet. Namun yang jadi permasalahan itu biasanya ketika silet yang masih utuh belum dikunyah itu karena harus melewati tenggorokan. Itu yang jadi masalah. Makanya mengunyah dulu dengan gigi geraham, kemudian sampai halus, kemudian ditelan melewati tenggorokan, kemudian masuk ke lambung. Di lambung itu ada namanya asam lambung yang bisa melarutkan atau bisa menghancurkan beling-beling tersebut. Maka orang yang makan beling, praktisi kuda lumping yang makan beling, mereka itu tidak apa-apa, karena ini adalah salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para manusia. Maka seperti halnya dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala irobikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan kelebihan kepada kita, namun kadangkala kita tidak menyadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gusi yang begitu kuat yang tidak mudah untuk luka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan lapisan mulut yang namanya mukosa yang tidak mudah sobek walaupun mengunyah benda-benda tajam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita itu lambung yang bisa menghancurkan benda-benda padat dan benda-benda tajam seperti beling dan silet. Subhanallah, ini sangat luar biasa sekali. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat-sahabatku yang melihat pertunjukan kuda lumping ini, itu sebaiknya jangan mengikutinya di rumah ya. Don't try this at home, karena ini hanya dilakukan oleh para profesional saja. Kita jangan coba-coba melakukan hal tersebut tanpa latihan, tanpa bimbingan dari profesional. Para sahabatku silahkan bisa menyimak sendiri pertunjukan dari kuda lumping ini. Terima kasih banyak para sahabatku. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.